meminta, menuntut, dan mendesak Kapolri bekerja sama dengan Panglima TNI untuk segera mengusut tuntas penghinaan, pelecehan terhadap lambang negara, yaitu bendera merah putih yang diberi coretan tulisan Metallica, yang pada saat itu kejadian tersebut disaksikan langsung oleh aparatur negara yang bernama Jokowi, agar Jokowi ini pun dipanggil, kemudian diusut, dipertanyakan apakah alasannya membiarkan peristiwa pelecehan atau penodaan terhadap lambang negara tersebut terjadi begitu saja tanpa upaya dia untuk melarang peristiwa tersebut. Segera tangkap dan usut Jokowi, pertanyakan apa sebenarnya yang terjadi sehingga dia membiarkan begitu saja lambang negara terhinakan, ternodakan pada saat konser Metallica berlangsung dan dia menghadiri sendiri, dan Metallica pun menyambut dia, meneriakkan namanya. Segera tangkap dan usut Jokowi, jangan pakai lama-lama, jangan bersikap tidak adil. Terima kasih. Dari Ali bin Abi Thalib, Rasulullah itu pernah bersabda, kata beliau, aku mendengar junjungan insan Muhammad bersabda, junjungan malaikat Jibril berkata, aku tidak turun dengan membawa suatu kalimat yang paling agung, yang lebih agung dari kalimat La ilaha illallah. Dengan kalimat tersebut, bumi, gunung-gunung, pohon-pohon, daratan, dan lautan muncul ke permukaan. Ingatlah, kalimat tersebut adalah La ilaha illallah. Dinukil di dalam Miftahus Sudur, Kiai Haji Abdul Sohibul Wafadajul Arifin. Begitu juga sabda beliau, Musa pernah berkata, wahai Rabbku, ajarilah aku sesuatu yang dapat aku pakai untuk aku ingat dan berdoa kepadamu. Allah berkalam, wahai Musa, ucapkanlah La ilaha illallah. Musa berkata, semua hambamu mengucapkan kalimat ini. Allah berkalam, wahai Musa, seandainya 7 langit dan penghuninya selain aku dan 7 bumi diletakkan di salah satu timbangan, dan La ilaha illallah ada di timbangan yang lainnya, niscaya La ilaha illallah lebih berat timbangannya daripada itu semua. Diriwayatkan oleh
Al-Hakim juz yang pertama bagian ke-528, juga Ibnu Hibban ke-2324, sebagaimana dinukil di dalam Maurid ad-Dam'an. Maka daripada itu, perbuatan yang dilakukan oleh orang yang membawakan bendera merah putih bertuliskan huruf Arab, berlafazkan la ilaha illallah, bukanlah suatu penodaan terhadap bendera negara. Justru sebaliknya, itu adalah doa sekaligus semangat yang membawakan bendera tersebut agar nilai derajat negeri ini semakin tinggi. Ketika hukum tidak berdasarkan kepada nilai keadilan, maka sesuatu yang baik seketika berubah menjadi buruk. Dan sesuatu yang buruk seperti penista Islam semacam Ahok menjadi sesuatu yang baik. Pecinta komunis sebagaimana Rifka menjadi sesuatu yang baik. Apakah pembawa kain bendera yang diikatkan di bilah kayu tersebut bendera merah putih yang berlafazkan la ilaha illallah dan pedang bersilang itu dapat dikatakan dia menodai bendera sebagai lambang negara? Sama sekali tidak. Dasar daripada Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Maka bendera yang bertuliskan la ilaha illallah itu telah memenuhi syarat daripada sila yang pertama dalam dasar negara. Apakah itu perbuatan menyalahi daripada Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009? Hal inilah yang perlu dipahami oleh pembuat hukum. Sekali lagi, hukum itu wajib berdasarkan keadilan, bukan semau dewek. Gampang membuat hukum, tetapi menetapkan hukum berdasarkan keadilan tidak mudah. Apakah yang disebut bendera itu kainnya kah atau tiangnya kah? Apabila berkibar bendera, berkibar tiang dan kain bersatu membentuk bendera, kemudian dikibarkan sebagaimana adab dan etika perilaku memposisikan bendera, maka dia baru boleh disebut itu bendera. Apabila hanya sekedar kain, dia belum bendera, karena dia belum sempurna untuk disebut bendera. Disebut bendera apabila kain dan tiang menyatu pada posisi etika dan adab yang diberlakukan terhadap bendera. Apakah bendera itu kain bendera ataukah bendera itu tiang bendera? Itu pun masih dipertimbangkan. Apakah yang dimaksud menodai tersebut?
Menodai adalah membuat sesuatu yang baik menjadi buruk. Karena nila setitik rusak susu seberlanga. Karena memang nila itu noda. Kalau lafaz tauhid dianggap sebagai penodaan terhadap kain yang menyerupai bendera, karena dia belum terikat pada tiang bendera, belum terikat pada tiang, sebagaimana adab dan etika terhadap bendera. Apabila hal itu dikatakan penodaan terhadap bendera, maka yang menyatakan itu penodaan telah menodai kalimat tauhid la ilaha illallah. Dan orang seperti ini lebih buruk daripada iblis sekalipun. Karena iblis masih punya adab terhadap Robnya. Masih tidak berani berkata-kata yang kurang ajar tentang Robnya. Tetapi ini orang-orang bodoh sudah berlaku kurang ajar terhadap Robnya dengan menyamakan, memposisikan kedudukan kalimat tauhid sebagai sesuatu yang menodai. Ini adalah perilaku orang-orang jahiliyah terhadap hukum, atau minim mereka tidak paham hukum, karena memang mereka bukan orang-orang adil. Hanya orang-orang adil lah yang dapat memahami secara baik seperti apa itu hukum dan seperti apa hukum tersebut harus diterapkan dan diberlakukan di tengah masyarakat. Ingat, kalimat tauhid la ilaha illallah lebih bernilai dari apapun dari semesta ini. Lalu kalian anggap itu kalimat tauhid menodai bendera kalian. Siapa kalian? Ini adalah perilaku yang sengaja dimunculkan memang untuk memerangi kaum muslimin. Tidak ada yang lain daripada itu. Saya sarankan kepada seluruh kaum muslimin untuk bersatu tanpa rasa takut, merontokkan manusia-manusia bejat yang saat ini mengendalikan negara ini. Karena mereka telah berani menghina kalimat tauhid. Mereka menganggap kalimat tauhid adalah noda bagi mereka. Ini petaka besar, petaka terbesar di negeri ini. Ketika kalimat tauhid telah dianggap sebagai noda, petaka besar. Yang apabila kaum muslimin diam, maka negeri ini akan dihinggapi petaka terbesar yang tidak pernah kalian rasakan sebelumnya. Catat itu. Terima kasih.